Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Fajar Samsudin SPTMK selaku pengampu mata kuliah terapi fisik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cedera pergelangan kaki atau ankle sprain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Kasar Fareza dengan NIM 621142266. Yang pertama ada pengertian dan tingkatan cedera pada ankle. Ankle sprain adalah sebuah cedera muskuloskeletal yang terjadi pada pergelangan kaki, biasanya disebabkan oleh peregangan atau robekan pada ligamen pergelangan kaki. Untuk tingkatan pada cedera ankle atau pergelangan kaki terkilir dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada grade 1 atau tingkat ringan, yaitu ligamen masih utuh, namun serabut otot mengalami tarikan atau stretch pada pembengkakan. Yang kedua, grade 2 atau sedang, sebagian serabut otot pada ligamen mengalami robekan atau putus bagian. Dan yang terakhir, grade 3 yaitu tingkat berat, seluruh serabut otot pada ligamen mengalami robekan atau putus total. Selanjutnya ada bagian-bagian ligamen pada ankle. Pada ankle terdapat 3 ligamen yang terdapat pada malleolus lateralis, yaitu yang pertama ada anterior talofibular ligament atau ATFL, yang kedua ada calcaneofibular ligament atau CFL, dan yang terakhir ada posterior talofibular ligament atau PTFL. Dua ligamen yang sering terkilir yaitu yang pertama ada ATFL atau anterior talofibular ligament yang menghubungkan talus untuk fibula dan di luar pergelangan kaki. Lateral ankle sprain merupakan kasus terkilir yang paling sering dan umum dijumpai. Dan yang kedua ada CFL atau calcaneofibular ligament, yaitu yang menghubungkan fibula ke calcaneus bawah. Sementara pada ligamen PTFL atau posterior talofibular ligament yang berjalan di bagian belakang pergelangan kaki jarang mengalami robekan. Cabang-cabang olahraga yang rawan terkena cedera ankle ada yang pertama yaitu ada senam artistik dengan tingkat cedera 36,6%, 67%. Yang kedua ada bola basket dengan tingkat cedera mencapai 26,67%. Yang ketiga ada sepak bola dengan tingkat cedera mencapai 23,33%. Dan yang keempat ada bulu tangkis dengan tingkat cedera mencapai 13,3%. Hal-hal yang dilakukan pada saat terkena cedera ankle yang pertama yaitu ada proteksi, amankan area untuk mencegah cedera lebih lanjut. Yang kedua ada rest atau istirahat, hindari membebani pergelangan kaki yang cedera untuk mempercepat penyembuhan. Yang ketiga ada rise, yaitu tempelkan kompres es selama 15-20 menit setiap beberapa jam untuk mengurangi pembengkakan. Yang keempat ada compression, yaitu gunakan perban seperti kinesio-tape untuk meminimalkan pembengkakan. Dan yang terakhir ada elevation, jaga agar pergelangan kaki tetap terangkat di atas ketinggian jantung untuk mengurangi pembengkakan. Baik, selanjutnya ada bentuk latihan untuk memperkuat ankle atau upaya mencegah terjadinya cedera ankle. Baik, masuk pada bentuk latihan untuk mencegah terjadinya ankle atau upaya mencegah adanya cedera. Bentuk latihan pertama yaitu ada ankle circles. Ini bisa dilakukan dengan cara duduk atau berdiri. Untuk gerakannya yang pertama yaitu ada angkat satu kaki, lalu putar ke arah jalur dan sebaliknya. Lakukan gerakan memutar ini sebanyak 10 kali. Lakukan sebanyak 3 set. Baik, untuk latihan yang kedua ada low rise.
Untuk gerakannya yaitu ada berdiri tegak dan angkat tumit kaki hingga jari-jari kaki berada di atas lantai seperti ini. Tahan selama 2-3 detik. Lalu turunkan perlahan ke posisi awal. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 3 set 10 repetisi. Untuk gerakan yang ketiga yaitu ada hip. Untuk gerakannya itu berjalan menggunakan tumit kaki tanpa menampakkan jari-jari kaki ke lantai seperti ini. Lalu berjalan ke depan sebanyak 10 langkah sampai 15 ke depan dan ke belakang ataupun samping. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 3 set per sesi latihan. Baik, selanjutnya ada untuk latihan untuk memperkuat angle pasca cedera atau penanganan atau rehabilitasi. Untuk bentuk latihan yang pertama yaitu ada angle alphabet. Ini bisa dilakukan dengan cara duduk, angkat satu kaki, lalu gerakan pergelangan kaki seperti menulis huruf alfabet. Lakukan selama 3 set. Untuk bentuk latihan yang kedua yaitu ada single leg squat. Angkat salah satu berdiri tegak, angkat salah satu kaki, lalu perlahan turunkan tubuh seperti melakukan gerakan squat. Lakukan selama 10 repetisi 3 set per kaki. Untuk latihan yang terakhir yaitu ada wall squat, berdiri menghadap dinding dengan satu kaki di depan dan satu kaki di belakang, lalu gerakan lutut bagian kaki depan sampai menempel ke dinding. Untuk melakukan tapping pada ankle yaitu membutuhkan kurang lebih 3 tapping sepanjang 25 cm atau bisa menyesuaikan bentuk kaki. Baik, untuk tapping yang pertama yaitu gerakan tapping pada bagian dalam kaki. Pastikan pergelangan kaki terangkat lurus. Untuk tarikannya yaitu sebesar 50%. Baik, untuk step yang kedua untuk bagian luar kaki seperti ini. Untuk tarikannya sama 50%. Dan yang terakhir, pasang pada bagian dalam kaki.
korsleting pada bagian ankle. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.